Kalau kamu termasuk orang yang setiap make upan ditanyain mau kemana lu, ngapain lu, nah jadi malas make up kan? Atau lu termasuk orang yang suka make upan itu tipis-tipis aja tapi kelihatan seger, nah hasilnya kayak gini, bagus nggak? Kata gue sih bagus ya. Kalau mau nyontek, yuk tonton yuk. Hai Beb, selamat datang kembali di channel dimana semuanya diceritakan dengan bahasa bayi biar lu gampang paham dan gampang ngikutinnya, minus tidak estetik dan kebanyakan bercanda. Jadi di dunia ini gue sering banget ketemu orang-orang yang memang dia tuh nggak begitu suka make upan tapi pengen kelihatan seger. Gue juga ketemu orang-orang yang dia tuh udah jago make upan nggak niat tapi seger. Jadi gue bikinin video ini terinspirasi dari teman-teman kantor gue waktu gue masih ngantor yang make upannya tuh kelihatan nggak terlalu make upan banget tapi kelihatan seger. Dan gue juga udah milihin nih Beb barang-barangnya yang kira-kira nih kalau lo beli untuk lo yang jarang make upan, yang nggak terlalu suka make upan, itu nggak buang-buang duit banget gitu. Yang paling efektif gitulah ya menurut saya. Tapi oke, kita mulai. Udah subscribe belum? Like dulu yuk. Hai, aku Pau, profesional makeup artist yang punya banyak jalan pintas. Seperti biasa, karena kemarin gue nanya ke teman-teman terus pengennya tuh detail, jadi ini dimulai dari skin prep. Gue udah cuci muka barusan, terus udah sempat keringetan, terus gue udah keringin tapi kayak ngucur mulu. Akhir-akhir ini gue sering banget keringetan Beb. Intinya adalah semuanya harus kelihatan bersih, kerasa bersih dulu. Kalau ada keringet harus di tap-tap dulu, jangan dicampur sama skin prep lo ya. Kalau misalkan Beb keringetnya tuh ada mulu tiap detik keluar, ya berarti jangan lupa disentor kipas ya. Ini gue udah pakai AC yang paling dingin padahal, tapi gue masih keringetan aja. Terus step pertama adalah pakai toner. Toner yang gue pakai tuh ini Muji, tapi susah didapat ya. Apa ya? Langsung aja deh, langsung pakai moisturizer aja ya. Jadinya gue mau pakai moisturizer aja. Gue baru pakai ini Beb. Oh iya, di channel ini semuanya di review ya. Gue baru pakai ini. Ini tuh Shiseido B5. Jadi dia itu pelembab yang pakainya tuh Panthenol Beb, sama triple Cica Complex multi lamellar ceramide. Oh iya, ini tuh skincare apotik gitu, tapi ini yang bukan menggunakan bahan-bahan keras gitu ya Beb, cuman pelembab yang ini. Nggak ada whitening, nggak ada apa gitu ya. Nah, waktu gue mau beli ini, mbaknya tuh bilang begini, oh Shiseido ya, yang Shiseido B5 nggak ada kak, adanya LRP gitu. Terus gue bertanya-tanya, apakah ini tuh kayak isinya kayak LRP La Roche-Posay yang mahal itu? Gue nggak ngerti sih Beb. Yang pasti ini adalah moisturizer yang bahan aktifnya tuh Panthenol gitu ya. Gue pakai ini tuh udah hampir seminggu, belum seminggu tapi udah hampir seminggu. Di kulit gue yang kombinasi oily tapi di bagian berminyaknya tuh berminyak banget gitu ya. Gue nyaman-nyaman aja sih pakai ini, tapi pakainya ini doang, nggak di layer-layer sama apapun gitu ya. Pakai ini doang terus habis itu sunscreen gitu. Ini ditunggu nyerap Beb karena dia termasuk yang licin. Kalau lu pernah pakai LRP, nah itu feelsnya mirip-mirip licin begitu, kayak Embryolisse juga mirip-mirip kayak gitu. Bedanya kalau ini sama Embryolisse, yang ini lebih cepat menyerapnya daripada Embryolisse. Setelah menyerap baru kita lanjut ke sunscreen. Kita ke sunscreen. Nah, untuk makeup yang tipis-tipis aja biasanya gue tuh lebih pakainya tuh tinted sunscreen. Ini tinted sunscreen anak sekolahan yang murah meriah Beb. Glow & Be Glass Skin Tinted Sunscreen, SPF-nya 30. PA Plus-nya 3 kali ya. Nah, Bebe baru tahu bedanya sunscreen tinted sunscreen sama skin tint. Jadi kalau misalkan tinted sunscreen itu tuh sunscreen yang diberi warna. Jadi pakainya harus 2 jari dan pakainya nggak boleh pakai spons. Soalnya nanti keserap ke spons. Otomatis sunscreen lu jadi nggak 2 jari kan. Jadi pakainya tetap 2 jari dan tidak boleh pakai alat, harus pakai tangan. Jadi kalau misalkan Bebe lihat ada konten yang dia tuh pakai tinted sunscreennya tuh pakai spons. Nah, kamu harus note ke dirimu sendiri, ini mau pakai sunscreen ke sini selendangnya lepas dulu kali ya. Tuh apaan sih, mau kaget tahu gue pas gue beli baju ada iniannya, udah gue pakai jadi selendang aja. Tapi ini bukan selendang Ustadz Maulana ya, beda. Nih jangan lupa leher Beb, ke leher juga ya. Udah tinggal kamu blend aja. Nih gue ngeliat kaca ya, kacanya di jauh di sana. Apa jawaban sih Pau? Cara hasilnya kayak gini kalau pakai tinted sunscreen Glow & Be. Kenapa Pau kok pakainya Glow & Be? Ini tuh gue pakai nyaman-nyaman aja gitu Beb, gak kerasa pakai make up, tapi gue dapat manfaat tintednya. Apa tuh Pau? Kayaknya sama aja tuh muka. Jadi kalau tinted sunscreen itu fungsinya cuma sampai membantu meratakan warna kulit Beb, bukan nutupin. Jadi ya tetap bakalan kelihatan nih jerawat-jerawat gue ya. Dia memang untuk meratakan
meratakan aja karena warna kulit gue jadi terlihat lebih rata sedikit daripada sebelumnya. Nah, sampai situ doang dia. Udah deh, abis itu kita pakai concealer. Kalau misalkan kamu mau pakai concealer, tapi kalau mau gini aja lanjut ke bedak boleh ya. Gue mau pakai concealer ini Studio Tropic yang light medium. Concealernya cuman ditaruh di bawah mata dan itu pun sedikit. Jadi kayak cuman ngebantu biar lebih segeran dikit aja. Abis itu bekas jerawat gue tuh banyak banget nih beb. Jadi kayak gue sebenarnya nggak yakin sih apakah mau gue tutup semua atau enggak. Jadi taruh aja dulu deh ya. Taruh urusan nanti itu. Gue taruh dulu di bekas jerawat gue sama di tengah jidat sini. Ini walaupun gak ada jerawat nih beb, kalau lu pakai concealer di bawah mata, saran gue lu pakai juga sedikit di tengah jidat. Soalnya nanti kayak aneh gitu loh beb, kalau misalkan cuman di bawah mata doang tapi jidatnya nggak dikasih. Nggak ngerti ya, selalu begitu gue. Terus ini pakainya sponsnya Studio Tropic juga. Kenapa pakai itu? Seada-adanya. Nih bawah mata dulu, jangan lupa kalau ngeblend concealer tuh ke bawah dulu ya. Ngeblendnya ke bawah dulu, ke samping, baru ke atas. Jadi bukan langsung ke atas gitu beb. Tuh, jadi kayak tipis-tipis doang gitu gue mau pakainya ini. Ke bawah dulu, ke samping, baru ke atas. Gue udah keringetan banget gue akhir-akhir ini beb. Ada yang tinggal di Semarang nggak? Memang tambah panas nggak sih? Takutnya. Gue kok ngerasa akhir-akhir ini gue keringetan mulu ya, diem aja keringetan. Padahal udah AC beb, tapi tetap keringetan. Nah, kalau lu keringetan nih beb, jangan di blend pakai spons ya, keringetnya harus di tap dulu. Ini gue udah keringetan banget nih. Soalnya tuh makeup kita nggak perlu infused with keringet gitu. Terus yang spot-spot gue mau blend. Tapi yang kalau spot-spot begini nih, bekas jerawat begini, blendnya kamu harus ngambang ya. Sama fokusnya di tepi-tepinya. Nggak kelihatan sih kalau dari kamera, susah gue. Ya pokoknya begitulah ya. Alah capek, udahlah di blend aja lah. Sebel sendiri saya. Oke, kelihatan lebih mulusan dikit ya, dikit. Gue mau pakai shawl lagi ya, kayak ini banget, gue terbuka banget. Biasanya juga terbuka kok. Iya, gue orangnya emang terbuka gitu, beb. Udahlah, gini doang ya, gini aja ya. Gerah juga. Terus kita pakai ini, beb, pakai liquid blush. Jatuh. Kita pakai liquid blush. Gue bingung liquid blushnya yang apa. Tadi tuh gue kayak antara mau pakai MOP atau Hakuhara atau Pixi yang biasa gue pakai. Terus gue inget gue dikirimin ini sama Gote. Terus orang-orang bilang Gote bagus. Jadi hari ini kita mau pakai Gote ya. Ini Gote-nya yang apa nih? Nomor berapa nih? Kagak ada tulisannya beb. Oh, gede banget nggak lihat. Nomor 02 ya, Neon Arcade. Kenapa pakainya liquid blush? Karena kalau misalkan kayak gini nih base makeupnya tipis banget kan, nanti kita tuh kan bergantung ke bedak. Nah bedak itu akan lebih cepet hilangnya daripada kamu pakai cushion lalalala. Tapi kalau bedak itu kan biasanya nggak nge-crack, jadi lebih enak untuk dipakai sama orang yang males makeupan. Nah ketika bedaknya hilang, blushnya tuh masih ada karena blushnya ada di bawah bedak gitu beb. Makanya pakainya yang liquid blush. Jangan lupa ditaruh di tangan dulu. Ini karena first time gue pakai. Katanya ini blush ini ya beb abadi ya, karena nggak habis-habis ya. Butuh dikit doang katanya. Gue tatut. Terus ini biasanya gue kayak iya bener kebanyakan. Kita kurangin dulu ya. Maaf ya blush. Ini juga first time pakai gue ya beb. Terus pakai tangan boleh, pakai kuas juga boleh. Enakan pakai kuas sesungguhnya. Pakai kuas aja kita ya. Kuasnya gue mau pakai Hakuhara AS6 ya, belum dicuci lagi karena kemarin habis dipakai. Ini gue dipakai mulu. Jadi kayak cuci kering pakai gitu beb. Terus nih masukin ke kuasnya ya. Terus kita pakai tatut. Oh bisa pelan-pelan kok ternyata kalau pakai kuas bebek. Oke. Wow, ini lebih ke warm sih kayaknya ya, si yang nomor 2 ini bebek. Soalnya kalau misalkan cool undertone ya, dia lebih oranye daripada pink. Jadi kayak mengandung warna oranye yang banyak gitu loh beb. Kalau lu cool undertone, lu tuh harusnya mengandung warna pink yang banyak gitu. Ini lebih ke warm undertone sih. Bentar, ini yang sini kurang banyak. Oke, terus kita taruh menyeberang begini. Menor banget pau, tenang aja bebek karena kita nanti timpa sama bedak, jadi warnanya turun banget kalau nanti dibedakin. Jadi pakainya menor dulu ya, ini ya blushnya ya. Terus gue tambahin di sini, sedikit di sini, biar warnanya nyampur gitu, jidatnya mengandung warna pipi. Oke, rapiin dulu.
Udah, ayo kita bedakan. Sebelum bedakan, kita semprot dulu pakai setting spray ya. Mau pakai setting spray apa nih hari ini? Yang ada di meja aja. Ternyata nggak ada yang ada di meja. Sebentar gue ngambil dulu. Apa ya Beb? Enaknya ya Beb. Studio Tropic. Kita pakai Studio Tropic. Dream Settle Studio Tropic yang matte ya Beb. Nah ini cocok nih Beb buat lu yang nggak suka makeup, yang jarang makeup, karena dia ada ukuran kecilnya. Jadi lu bisa beli yang ukuran kecilnya aja. Minusnya semprotannya tuh kadang gede-gede. Jadi ya lu harus tahu dulu gitu. Semprotannya gede-gede. Ditunggu kering baru kita next step ya. Ini mana nih? Sudah ngeset, saatnya kita bedakan. Tapi kembali lagi saya keringetan lagi. Jadi jangan lupa keringatnya diambilin dulu. Nah kalau misalkan udah ada make upnya di bawahnya, berarti kamu ngambilinnya harus pelan-pelan banget ya. Ngambang-ngambang gitu Beb, bukan ditekan ya. Pokoknya kalau misal mau nempelin sesuatu, itu yang namanya keringat harus diambil dulu. Oke, terus gue mau pakai bedaknya Pixi aja. Pixi Airy Stay to Way Cake. Ini tuh bedak Pixi yang banyak banget orang suka, termasuk saya. Nah, tapi yang namanya bedak itu tadi gue bilang nggak seharian dia nempel. Jadi bedak itu fungsinya untuk ngeset. Nah, kalau misalkan yang di set aja setipis ini, jadi ya lo jangan berharap kalau makeup ini akan tahan lama banget gitu ya Beb. Makanya tadi gue bilang kan pakai blush on-nya yang liquid, karena nanti pas waktu bedaknya hilang masih ada blush on liquidnya gitu. Jadi nanti lo tinggal timpa bedak aja pas bedaknya hilang. Tapi plusnya adalah untuk orang yang males make upan, cara kayak gini tuh, cara make upan yang base-nya mengandalkan bedak ya Beb, itu tuh hasilnya nanti bakalan gak yang ngekrek-ngekrek gitu loh Beb, bukan yang bolong-bolong gitu, biasanya begitu ya. Udah dibedakin aja, nih lo lihat sendiri ya Beb, blush on gua tuh kan dari yang kayak gini bisa jadi kayak gini. Jadi gak usah takut blush on lu kebanyakan kalau nantinya mau dipakein bedak yang ada coveragenya kayak bedaknya Pixi ini gitu. Ini tinggal dipakai aja. Jangan lupa Beb, pakainya tuh harus tap-tap, jangan digeser yang ini ya. Jadi pakai bedak itu boleh digeser kalau di bawah bedak itu, lapisan di bawah bedak lu itu tuh tahan geser. Tapi gue yakin lapisan di bawah bedak gue ini bukan yang tahan geser banget, jadi bedaknya di tap-tap aja. Dan ngetapnya juga jangan diteken. Jadi tap-tap santai aja, tap-tap santai. Soalnya kalau diteken dan lu belum tahu ngontrolnya, yang ada makeup lu itu pada nempel ke puff bedak. Malah dia bukan naruh bedak tapi ngambil makeup lu gitu Beb, kalau kekencengan. Jadi jangan kenceng-kenceng ya ngetapnya ya. Dan tinggal dipakein ke seluruh wajah. Nah, kan gue kecolongan gue Beb. Lu lihat hidung gue nggak? Gue zoom ya. Lihat nggak hidung gue? Tuh, nggak rapi kan? Itu karena keringetan gue barusan Beb. Kalau keringet ditimpa bedak jadi begitu. Cara benerinnya gimana Pak? Biasanya sih gue gini-giniin aja ya, kayak dibolongin sekalian gitu ya. Tempel unyek, tempel unyek, tempel unyek gitu. Nih gue akhirnya merasakan bagaimana strugglingnya orang yang gak ngapa-ngapain keringetan, terus tinggal di tap bedak aja. Dah lebih aman, gak yang jadi mulus banget tapi lebih aman. Nanti kalau di kontur akan lebih gak kelihatan lagi kok, tenang aja. Kalau dari kamera gak kelihatan Beb keringetannya, kayak kecil-kecil gitu loh Beb. Kayak dia baru mulai keluar dari pori gitu loh. Loh Pau, bukannya pori-pori itu keluarnya minyak bukan keringet? Hey, gue tuh dulu kalau gue nggak salah ya, kalau gue nggak salah sih, nanti lu cari sendiri lagi ya. Pori-pori itu kayak gerbang keluarnya gitu loh Beb. Nah yang di dalam pori-pori itu tuh ada dua pabrik keringat sama pabrik minyak. Jadi yang keluar dari pori itu ya keringat sama minyak gitu, seingat gue ya. Apa sih Pau? Nanti sesat lu Pau. Editor tolong nanti taruh di situ ya, bener nggak yang keluar dari pori itu minyak sama keringat apa doang ya? Tolong ya, terima kasih. Nah bedaknya tuh agak tebel Beb, karena abis ini kita mau drench teknik alias disemprot lagi pakai setting spray yang banyak. Jadi nanti buat nipisin bedak sekaligus ngunci semuanya, jadi bedaknya agak tebelan ya. Tenang aja, tenang. Jangan lupa pinggiran hidung Beb, ini ditekuk terus lu masukin ke sini. Ini kalau lu lihat leher gue ada ngincelong-ngincelongnya, nah itu keringetan itu Beb. Oke, jangan disemprot setting spray dulu, kita warnain dulu kalau kamu mau pakai highlighter sama contour. Nih optional ya. Biasanya teman-teman gue sih nggak ngelakuin ini, tapi ini optional aja kalau lu mau lebih kelihatan lagi wajah lu, bentukannya nggak flat begini. Kita pakai highlighter dan contour. Oh iya, belum ditunjukin Pau. Ini pakainya Vocalour Multicolor Face Palette yang CL01. CL kan gue pikir cool ya, kagak, dia keorenan Beb. Jadi ini bukan cool. Tapi kalau buat cool undertone masih bisa kata gue, karena si konturnya bukan yang kayak ngoren gitu kok. Gak nyari kuas gue nyari kuas yang masih ada di pasaran gitu. Kebanyakan tuh kuas-kuas gue tuh kuas-kuas awet gitu, jadi awet yoi. Jadi di pasaran banyak yang kayak udah sold out, mereka nggak restock lagi gitu. Jadi gue milih nih pakai Masami 205 ya, Masami 205. Diambil bagian konturnya, terus habis itu tap-tap ke kaca, ambil
ambil, tap-tap ke kaca, habis itu kita kontur. Konturnya pakainya ini ya, gerakannya nge-stempel beb. Nge-tap itu artinya nge-stempel nih kayak gini. Nge-stempel begini. Kayak dari bawah sini ke atas. Di sininya tuh kayak huruf V gitu bebek, di stempel. Kenapa di stempel Pau? Kalau misalkan lihat video-video orang Cina gitu, kenapa mereka kayaknya diusrek-usrek ya? Tergantung bebek. Kalau misalkan diusrek-usrek itu, kalau hidung lu mulus nanti hasilnya akan mulus. Tapi kalau misalkan hidung lu banyak tekstur, kalau diusrek-usrek nanti bakalan tambah kelihatan itu bintik-bintiknya, jadi kayak komedo gitu. Jadi mendingan di stempel aja. Inilah gunanya lu pakai kuas yang mendingan gitu ya, jangan yang murahan, karena kegiatan nyetempel ini akan menyakitkan kalau lu pakai kuasnya ngawur gitu. Jangan salah, kuas lembut pun, oh ya, yang sini angka 11 ya. Kan tadi U atau V, yang sini angka 11. Yang di tulang ini tuh angka 11, cerit gitu ya. Nah, kalau misalkan kuas itu beb, nggak asal lembut doang. Karena kalau misalkan lembut pun, pas dipakai untuk kegiatannya tempel ini, kadang masih kerasa nusuk-nusuknya gitu bebek. Dan biasanya kalau kuas yang ngasal itu, yang kurang bagus, itu dia nggak jago memindahkan produk dari sini ke muka lu. Jadi kayak kurang berguna gitu. Atau nanti pas di blend begini nih, mas ngeblend itu tuh jadi kayak ada garisnya kasar gitu loh beb, karena dia biasanya nggak terlalu jago untuk ngeblend gitu. Kalau kuas yang ngawur-ngawuran itu ya, gue tuh bikin video soal kuas bebek udah pernah. Soalnya kalau misal kuas gue nggak bisa ngejelasin di combine sama video lain kan, jadi gue jelasin soal kuas dengan begitu detail. Bisa lihat di pojokan atau bisa cek di deskripsi ya, gue taruh di situ nanti. Sebelahnya juga, jadi dari sini nih, dari ini apa, alis lu dibikin kayak huruf C nih. Nah, kayak C kan? Dibikin kayak huruf C. Habis itu dikonekin sama angka 11 atau garis lurus yang tadi nih. Kita bikin garis lurus ke bawah. Pokoknya intinya begitu beb. C, angka 11, V. Nah, ini tergantung lu nanti mau tambah-tambahinnya gimana, terserah bebek. Kan ini ya, makeup itu selera masing-masing ya. Tapi inti dasarnya itu, gerakan dasarnya itu. Ini tengahnya gue bolong lagi karena keringetan. Jadi di tap lagi pakai bedak yang tadi. A few moments later. Oke, karena bolongnya makin parah, gue mau hapus tengahnya. Jadi tinggal dihapus aja gini. Daripada kelihatan hidung lu bintik-bintik nyebelin gitu, jadi gue langsung hapus aja tengahnya. Abis itu ini jalan pintas lagi di tengah makeup, hidung lu berantakan ya. Abis itu ambil sedikit moisturizer lu yang tadi, sedikit banget beb, sedikit banget, dipijetin muter buat ngapus bolongnya. Dah habis itu baru pakai tisu lagi, hapus aja tengahnya. Masa tutorial gagal kok? Ih, di sini kan memang realistis bebek. Kalau gagal kagak di-cut. Biar lu kayak tahu, oh kalau kayak gitu kasusnya gue harus gimana gitu. Alasan enggak, beneran gue memang sengaja nggak ngekat, kan gue tinggal ngekat aja kan sebenarnya kalau gagal, tapi gue liatin ke lu biar lu tahu caranya memperbaikinya. Di tadi udah dihapus pakai tisu dan moisturizer, terus ini ditimpa lagi pakai bedak langsung. Jadi moisturizernya tadi buat ngapus sekaligus buat skin prep hidung ya kan. Tuh udah mulus lagi, terus kita kontur lagi sebelah-sebelahnya. Udah mulus deh hidung gue. Sekarang ngekontur pipi. Oke, kita ngekontur pipi tapi versi gampang ya beb. Jadi masih pakai ini. Kan tadi gue bilang gue milihin makeup yang kayak efektif lo beli. Kalau lo nggak suka makeupan, jarang makeupan, jadi kita masih pakai si palet ini lagi. Kuasnya pakai Masami 02. Diambil konturnya, terus lo lihat ke kaca lurus. Abis itu lo tandain bagian yang mau kecil, mau typo. Lo tandain bagian yang mau lo kecilin. Gue misalnya mau di sini nih. Oke. Terus ini, jadi kayak sambil lihat depan gitu. Oke, ini mau gue kecilin di sini. Nah, baru lu tengok, baru lu blend ini konturnya. Oke beb, sebelah mata mau gue kecilin dikit di sini. Nah, kalau yang sebelah mata kedepanin dikit segini. Biar nyatu sama blush on-nya. Nih ya, kedepanin dikit biar dia nyatu sama blush on-nya. Terus jidat lu perlu diperkecil atau enggak? Kalau gue mau gue kecilin di sini nih. Ini tipe kontur yang dia ini banget beb, nggak begitu kelihatan banget tapi kelihatan hasilnya, kelihatan nggak? Nih before ini after gitu. Tapi itu lighting lebih terang yang sana Pau. Doain gue supaya bisa beli lighting yang bagus kanan kiri sama ya beb. Ini kayak lightingnya beda, kanan kiri beda lampu beb. Kayak tadi lihat kacanya lurusin lu, abis itu lu taruh di bagian yang mau lu kecilin, baru di blend. Habis itu nengok di blend yang ke depan
Kalau kurang kelihatan tinggal ditambah. Yang sini, yang pipi ini agak ke depan dikit, biar ada transisi sama blush on. Pokoknya yang di atas blush on tuh ada agak ke depan dikit gitu beb. Nih sini. Oke, kok kayak nggak kelihatan gitu ya, Bob? Iya lagi. Tapi kelihatan beb sebenarnya kalau di real life ya. Lalu tambah-tambahin sedikit lah. Terserah lu nanti ya pas waktu lu praktek ya beb. Intinya adalah lihat kaca, ditaruh di bagian yang mau lu kecilin, habis itu di blend ke belakang, terus nengok baru di blend ke depan. Terus ininya dah konturannya tipis banget, nggak kelihatan banget di kamera, ya udahlah ya. Ih, kalau kelihatan nanti minor, Pak. Sebenarnya enggak sih, Beb, tergantung lighting sama kamera. Kamera gua pakai HP nih. Bukan malu ya, lebih ke kayak menceritakan gitu. Terus Beb lu pakai highlighternya biar apa? Biar nginclong mukanya. Pokoknya tuh gini, kalau lu pakai makeup yang glowing itu tuh akan seakan-akan itu makeup adalah bagian dari diri lu. Tapi kalau makeup lu itu matte banget kayak gini, nggak ada nginclongnya, itu tuh lu kelihatan makeupan, lebih kelihatan makeupan banget gitu. Jadi kita butuh highlighter. Gue mau pakai highlighter, kuasnya seadanya ya gue beb ya. Ini Artisan Pro F05. Iya tahu ini mahal. Jadi kalau misalkan yang lebih murah, pokoknya yang kayak gini nih bentuknya, yang kayak gitu, bebas lu mau pakai kuas apa ya. Ambil highlighternya masih di palet yang sama, terus senyum, taruh di puncak pipi, di tap ke atas. Nah, Bebe bisa lihat nggak? Yang ini jadi kelihatan lebih nyatu kan makeupnya daripada yang sini. Cuma perkara ditaruhin highlighter doang, Beb. Senyum, taruh ke atas. Terus pakai jari, ambil, taruh di ujung hidung. Sama cekungannya, Beb. Sama di cekungan hidung. Begitu hasilnya. Gue mau kasih belokan sini, belokan sini, sama belokan sini, sama dagu, sama sini. Semuanya aja, Pau. Emang gitu suka bablas. Tuh hasilnya cantik kan? Kayak jadi lebih nyatu kan? Bener kan kata gue kan? Udah habis ini disemprot beb. Baru nih disemprot pakai setting spray, baru boleh sekarang. Jangan yang sebelum diwarnain. Biasanya ada beberapa setting spray yang kencang, termasuk Studio Tropic ini kan kencang setting spraynya. Kencang tuh maksudnya dia membentuk lapisan yang kencang gitu beb. Itu tuh kalau misalkan lo udah pakai setting spray, kadang nggak bisa di make upin lagi atasnya gitu. Makanya pakainya kalau lo udah kelar nih warna-warninya baru dipakein baru dipakein setting spray lagi. Kayak yang gue bilang, kali ini kita pakai drench. Teknik artinya adalah teknik banjir. Drench itu banjir gak sih? Nah, dibasahin semuanya biar apa? Biar sangat-sangat menyatu gitu bebek. Nah, ini dikeringin. Abis kering kita bisa ke alis sama mata. Tenang aja, alis sama matanya minimalis banget. Oke, saatnya kita ke alis. Nih, yang belum bisa ngalis nih beb. Jadi kita pakainya tuh brow Cara Bening. Ini dari si Makeup bebek. Jadi biasanya gue kayak angin-anginin dikit gitu, karena kalau misalkan cair banget agak sulit ya, ngesetnya agak lebih lama. Jadinya biasanya gue angin-anginin dikit gini. Oh iya, gue belum cerita. Jadi kalau misalkan bebek itu nggak bisa ngalis ya, mendingan beli brow Cara Bening aja buat ngerapiin bulunya. Jadi ditata aja bulunya bebek, apalagi yang punya alis tebel nggak perlu ngalis lah kalau mau yang natural-natural banget ya. Ini melawan arah tumbuh bulu dulu bebek, terus baru ditata. Terus kalau bentuknya lo udah suka, baru dipencet. Bukan dipencet sih, ditekan ngambang gitu. Wah, kita main di ngambang-ngambang mulu dah beb. Oke, terus yang satunya ya, itu bentuknya nggak beraturan begitu Pau. Iya, alis gue memang bentuknya nggak beraturan bebek. Jadi lu nggak sendirian kalau alis lu bentuknya tidak beraturan. Ya kalau lu mau lu dicukur, kalau lu nggak mau dicukur, berarti lu ini beb sering nontonin MUA yang no cukur alis. Itu biasanya lebih jago buat nutupinnya pakai concealer. Kalau gue nggak jago, jujur aja. Gue kalau misalkan dapat klien yang alisnya rimbun, tetap aja nggak gue tutup bebek. Tapi kalau lu mau tutornya, biasanya sih pada kecewa ya, karena gue kalau bikin alis bukan tipe alis yang rapih gitu. Lo nontonin aja deh portofolio gue di @pauhilda.mua. Alis-alis yang gue bikin tuh bukan alis yang rapih banget gitu. Bahkan gue pernah waktu itu IGS-in hasil makeup gue, terus ada yang bilang alisnya revisi begitu. Nah memang konsepnya, alirannya memang makeup yang tidak kelihatan dialisin banget gitu. Apa sih maksudnya Pau? Gak yang rapih banget gitu alisnya, memang konsepnya begitu gitu. Nggak alasan ini, nggak alasan. Dulu gue pernah bikin makeup yang alisnya tuh rapi banget, memang pernah. Tapi semakin kesini kayaknya gue lebih seneng kalau alis itu kelihatan agak berantakan gitu loh beb. Nih hasilnya kalau misal udah kayak gini, nah ada bolong-bolong kan. Kalau misalkan alis lu tipe alis yang kayak gue ada bolong-bolongnya, saatnya kita gunakan eyeshadow warna coklat. Lagi nge-hype nih di TikTok beb, Holika. Ini gue pakai yang americano gue pakainya yang ini ya. Di overlay aja ya, soalnya kotor, malu gue. Udah lama banget dia gue pakai. Terus pakai kuas yang kecil. Kuasnya Masami 221 ya.
ya. Masami semua apa? Gue suka Beb sama kuas Masami, kayak harganya nggak begitu mahal, tapi bagus terus awet gitu. Terus dia nggak rewel gitu loh Beb. Gue nyucinya ngawur, gue kan kalau nyuci bener-bener yang kayak dipastiin setiap belai bersih gitu kan. Nah dia tuh nggak apa-apa gitu, nggak yang rontok-rontok gitu. Jadi gue demen sama Masami. Ini Beb, lu taruh tapi ngambang-ngambang aja dari bagian yang belakang dulu ya, yang butuh ada sesuatunya. Jadi tetap aja konsepnya bukan alis yang rapi ya ini ya. Kalau udah dikasih brokara bening itu dialisin akan susah. Jadi tenang aja, hasilnya nggak bakalan kayak kerang banget gitu. Kalau sehari-hari gue suka alis yang tidak rapi. Lu tau gak kenapa Beb? Soalnya alis yang tidak rapi itu untuk sehari-hari, tapi ya tidak rapinya lebih ngaco daripada gue pas make upin orang ya. Itu tuh kalau miring gak begitu kelihatan Beb, kalau alis yang ngaco gitu. Karena kayak efeknya tuh kayak nggak dialisin gitu Beb. Beda sama alis yang bener-bener rapih banget. Alisnya ini biasanya mbak-mbak barista. Nah itu cakep banget tuh. Nah yang modelan begitu tuh kalau lu belum jago kelihatan banget miringnya Beb. Tahu kan mbak-mbak barista cafe culture tuh. Nah itu alisnya jago-jago tuh mereka tuh. Yang terpenting di sini adalah depannya Beb. Jadi belakangnya miring tuh nggak begitu masalah. Yang penting di bagian depannya. Depannya jangan sampai miring. Jadi depannya tuh bener-bener kuasnya sisa-sisaan aja yang lu pakai ke depan. Jangan ngambil baru ya. Kalau ada yang ngegrombol lu tinggal pakein spoolie aja Beb. Kalau mau lepasin si brokaranya yang bening tadi. Dia soalnya kayak lem gitu loh Beb. Terus opsional kalau lu mau buntut lu itu runcing kan nih, punya gue nggak runcing ya. Lu bisa pakai micellar water dikasih cotton bud. Kebalik, cotton bud dikasih micellar water Beb. Ini micellar waternya Gote yang super swipe, power swipe. Ganti-ganti nama seenaknya sendiri. Jadi bukan pakai concealer, tapi gue malah pakai si micellar water untuk ngehapus biar dia lebih runcing. Gitu, jadi lebih runcingan dikit gitu, tapi masih natural. Udah gitu alisnya, jadi alisnya tuh masih kayak alis natural berantakan gitu loh Beb. Terserah lu ya, lu mau seberantakan ini atau lu mau berusaha untuk lebih rapi, bebas terserah lu ya. Ini, oh yang sebelah sini yang oh ini nih, dilepas-lepasin gitu Beb kalau ada yang ngumpulnya kebangetan. Kayak spoolie, ini spoolienya murah. Spoolie yang 11.050 kalau nggak salah, ini banyak banget. Oke, alis udah, itu alisnya yang ini ya Beb. Lu kelihatan kayak bawahnya begitu. Ini ada bulu gue soalnya, bulu gue ke bawah-bawah. Biarin aja ya, karena ini harus dipotong kalau gue. Karena nggak gue potong ya udah gitu. Kita lanjut ke mata. Oke, sekarang saatnya mata. Matanya tuh cuman pakai maskara doang Beb teman-teman gue. Jadi kita cuman pakai maskara tanpa pakai eyeshadow ya. Kan lu orangnya males make upan tuh, nggak suka make upan yang wah ya. Ini aja pasti nanti berasa kok banyak ya stepnya gitu kan. Jadi yang mata kita cuman pakai bulu mata asli, dipakein maskara. Ini jangan lupa dihapus-hapus dulu. Kalau ada crack begini, ini artinya adalah kurang kena bedak Beb. Jadi tinggal dihapus begini doang sebenarnya tuh. Cara pakai si jepitannya ini dari Last Boss Beb, dari Last Boss. Sekarang kita jepit ya. Caranya masukin dulu nih, dipasin bener-bener di akarnya. Habis itu lu giniin, sakit atau enggak. Kalau nggak sakit berarti udah pas. Kacanya pindah ke bawah. Nah, lu jepit. Jadi ngejepitnya sambil lihat bawah ya. Jepit. Kayak 10 kali gitu. Ini udah 10 kali belum ya? Jepit. Dengakin. Jepit. Ingat kalau ini sakit, yang belum pas lunya Beb. Harusnya soalnya nggak sakit ini ya. Kacanya masih lihat bawah. Sampai bulu mata lu kelihatan nggak? Ini before, ini after. Kelihatan lebih ke gitu ya. Habis itu pakai si maskara. Maskaranya mana nih maskara gua? Pakai punya Clio yang ini ya. Maskaranya pakai punya Clio. Gue lagi seneng karena dia spulinya kecil. Buat pemula, buat yang nggak suka ribet, spuli kecil itu tuh kayak memperkecil kemungkinan maskara lu nyoret di kelopak lu Beb. Si kaca itu taruh di bawah lagi, kita fokus ke akarnya. Jadi akarnya dikenain dulu ya. Makanya ini ditaruh di bawah. Kayak gini kan masih kelihatan Pau. Beneran deh, percaya sama gua. Kalau lu ngelakuin ini kacanya ditaruh di bawah, hasilnya beda Beb. Taruh bawah dulu, masih fokus di akarnya ya. Akar belokannya itu loh Beb. Akar yang udah kita lipat dengan curler itu. Nah kalau udah baru si kacanya kesiniin, baru kita urusin yang non akar. Yang bulu-bulunya baru kita urusin. Aduh, kelilipan. Baru maskarain bulu-bulunya.
Dah, jadi lebih lentik kan matanya kan. Ini cuman 1 kali doang loh. Kalau lu pengen lebih panjang, lebih tebel, tinggal diulang sampai 3 kali ya bagian maskara di bulu matanya. Next, kita pakai kembali si eyeshadownya Holika. Buat apaan, Pau? Buat bikin ini beb, eyeliner. Ini kuasnya pakai kuas murah, kayak 10.000 atau 15.000 atau 7.000 gue lupa. Nanti gue taruh di keranjang sama gue taruh di deskripsi. Kuas pipih murah gitu ya. Nanti lu bisa cek. Diambil lagi, jangan lupa dituk-tuk. Terus kita bikin eyelinernya bikinnya kayak gini beb, lurus kacanya nih, wing gitu ya, kacanya lurus. Habis itu melek bebek, melek. Terus kita tinggal ditaruhin aja sedikit, taruh sedikit, gosokin ke belakang. Kelihatan kan dikit banget gitu. Terus ini tuh gue bikinnya mendatar bebek, biar nggak usah mikirin kemiringannya berbeda atau enggak, ya gue bikin mendatar doang gitu. Nah gitu doang beb, langsung pakai bibir kita. Bibirnya pakai apa? Nah gue lagi suka sama ini beb, namanya Opus. Gue tuh waktu itu dikirimin sama Opusnya, kayak PR package gitu, kayak gini nih. Jadi ini tuh lip tint tapi ngincolongnya tuh tahan lama gitu bebek. Dan warnanya intens. Ini tapi harus dikocok dulu, soalnya pertama kali gue pakai ya beb, kagak gue kocok. Jadi kayak ada minyak sama warnanya yang berpisah gitu. Jadi harus dikocok dulu. Minusnya tuh sih kayak mager banget ngocok-ngocok ya. Udah gitu kocoknya bukan tutupnya dipluk-pluk begitu. Ngocoknya sih sebotol-botolnya lu kocok. Tapi warnanya cakep banget. Jadi ini worth to try, dan dia bukan yang langsung hilang gitu dipakai makan bebek. Ini gue pakai yang Peonikis, pakai aja. Tuh dia ngincelong gitu loh, cakep banget. Jadi gue nggak perlu pakai lip gloss lagi. Cakep banget. Terus tinggal diratain aja. Kalau kayak gini kan kayak menor gitu kan. Gue biasanya ratain pinggirannya. Kenapa sih Pak harus pakai jari tengah? Kebiasaan. Bukan kebiasaan gue jari tengahin orang, bukan. Tapi kebiasaan gue kalau iniin bibir pakai jari tengah beb. Tuh sangat natural dan segar gitu kan. Gue benerin rambut dulu ya. Oke, this is the final look. Capek banget gue dengan si ini, jadi gue iket aja di kepala. Nggak ngerti ya ini bagus atau enggak. Yang penting fokus ke mukanya aja ya beb. Jadi hasilnya seperti ini bebekku. Cakep nggak beb? Kata gue sih cakep dan seger ya. Dan ini biasanya adalah makeup orang-orang kantoran yang nggak terlalu suka kelihatan makeup gitu bebek. Jadi yang tipis, seger, tapi tetap kelihatan proper untuk ketemu orang gitu ya. Gue kepikiran, kalau makeup orang males dan irit, lu mau nggak? Tapi makeupnya nggak seproper ini. Jadi kayak bener-bener makeup males yang kelihatan segeran dikit aja gitu. Menurut lu gimana? Komen dong. Udah like belum? Udah pencet subscribe belum? Sampai jumpa minggu depan.